Sudah. Ya. Baik, selamat pagi. Selamat datang di pendekatan multidisiplin dalam keadaan gawat darurat pediatrik. Ya, mungkin ini bukan suatu hal yang tidak asing lagi ya buat teman-teman sejawat, Bapak, Ibu, dokter, bidan, nurse, dimanapun berada. Baik, ini adalah CV saya yang telah dibacakan tadi oleh Dr. Nuraini. Dan ini adalah goal kita ya. Diharapkan mungkin setelah kita berdiskusi, kita sharing pada pagi hari ini di weekend ya di pertengahan bulan November, diharapkan mungkin Bapak Ibu mampu memahami pendekatan multidisiplin pada kondisi gawat darurat pada anak itu seperti apa. Baik, inilah outline yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Tentu saja saya berharap semua teman sejawat tetap semangat ya di hari Sabtu di weekend ini. Dan ini adalah suatu ilustrasi. Selamat menyaksikan. Oke. Ya, apakah bisa terlihat kenapa berhenti ya sebentar ya? Izin saya ulang kembali Bapak Ibu ya. Boleh saya stop screen terlebih dahulu Pak? Sebentar ya. Ya, saya ulang kembali. Sebentar ya Pak, izin maaf sebentar. Ya. Can somebody please help me? What's going on? Something is wrong with my son. What's his name? His name is Matthew and he's only 4 years old. Matthew, wake up. Terdengar? Okay, Bapak he's Ibu not sudah going to be terdengar on the suaranya? podcast. Follow me. Terdengar dong. Matthew, Okay. Matthew, wake up. Matthew. Okay, he has no pulse. I need some help in here. It's all right, don't worry. I'm on it. Tiffany, go ahead. You're going to help me with compressions. Shane and Andrea. Angie, go ahead and take your Andrea, you're on time. Emily, you go ahead and take your father. Lee, you're on defense. Let's move fast, people. What's going on in here? This is Matthew. His father brought him in. He's 4 years old. He's brought in unresponsive, no pulse. He just started CPR. Okay. Di sini terlihat semuanya kerjasama timur multidisiplin ya. Ada dokternya, nurse-nya, ya. Sesuai dengan peran dan fungsinya. Russell's tape has him measuring at 15 kilograms. And he's just now picked up the monitors. Let's stop CPR so I can analyze the rhythm. It looks like he's in VFib. We're going to go ahead and chalk him at 30 joules. Nah, nurse-nya, sesuai dengan peran dan fungsi. All right, everybody clear shocking on 3. 1, 2, 3. Shock delivered at 30 joules. Time starts. Can you prepare me 1.7 Still left AV grab and look at his right arm. Dan ada yang whenever IV is. ada yang 1.7 milliliters of epinephrine. What happened? We were on our way to his doctor's appointment when I looked in the back seat and he was laid over. Okay. He had a kidney transplant 2 years ago and they say it's failing. He missed dialysis because he's been really sick and vomiting. Okay, this is Emily. She's the nurse. She's going to stay with you, explain everything to you, and take care of you. And my name is Dr. Green, and we're going to take care of Maggie. We're going to do our best. Okay? I can't get an IV. I'm going to go for an IO.
12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini sedang diberikan pemasangan intraokulius ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then we got an eye on his left proximal tibia. He's drawn blood. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We got the LR infusing. There's 1.7 milliliters of epinephrine in your flesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.7 of epi given, flushed with 10 milliliters of saline. 2 minutes. Okay, let's go ahead and stop CPR so I can analyze the rhythm. It looks like he is still in V-fib, so we're going to go ahead and shock him again. This time we're going to do 60 joules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3. Everybody clear, shocking on 3. 1, 2, 3, shock delivered at 60 joules. Time 5, starts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Can you prepare me amiodarone 75 milligrams? Oke, Bapak Ibu izin saya. And a sick acid epinephrine. Okay, preparing. Baik, tadi kita sudah saksikan ya Bapak Ibu, ada seorang bapak membawa anaknya ya dalam kondisi henti nafas ya, tidak bernafas, tidak sadarkan diri, dibawa ke IGD. Kemudian seorang petugas di IGD kemudian melihat respon anaknya, ternyata tidak ada respon, kemudian call for help. Itulah sekilas ya ilustrasi gimana sih tindakan atau apa yang terjadi di ruang intensif gawat darurat apabila menemukan pasien dengan terjadi kegawat daruratan. Nah, saat ini yang ingin kita sampaikan, apa sih itu kegawat daruratan pada anak? Nah, mungkin mari kita lihat. Jadi, di sini gawat darurat pada anak menurut PMK nomor 47 tahun 2018 mengatakan adalah suatu keadaan di mana pada anak ini terjadi suatu kondisi yang dapat mengancam jiwa yang memerlukan pertolongan segera. Ya, itu kegawatan, gawat darurat, dan sebagainya. Sehingga di sini harus dilakukan tata laksana dengan cepat dan tepat. Nah, di sini tentu dibutuhkan suatu teamwork, kerjasama tim multidisiplin, mulai dari nurse, dokter, ya. Di situ juga ada tim dari laboratorium untuk pemeriksaan penunjang dan sebagainya. Nah, di sini kita ketahui bahwa keadaan yang dalam kondisi mengancam jiwa yang membutuhkan penanganan segera, jika dilakukan dengan tepat dan cepat, itu akan mengurangi angka terjadinya ya gagal nafas, gagal jantung, defisit neurologi berat, hingga kematian. Sehingga memang diperlukan early warning system atau tata laksana yang secara cepat untuk memperbaiki luaran atau kondisi anak nanti di masa yang akan datang. Baik, di sini gagal darurat ya, kita bagi, ada di sini critical patient, kemudian emergency patient ya. Ini dibagi lagi ancaman kematian yang disebabkan karena gangguan respirasi atau sirkulasi ya. Di sini ada immediate life-threatening atau potential life-threatening dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sejawat yang saya hormati, tentu saja dari angka kejadian tercatat 5,6 juta anak meninggal. Ini disebabkan dan terjadi di awal-awal kehidupan. Pertama kehidupan sekitar 47%. Jadi pada bayi baru lahir itu rata-rata angka kejadian kematian itu sekitar 47% di angka 2,5 juta. Kemudian pada usia 1-11 bulan ada 1,5 juta dan sekitar 2,4 juta kematian itu pada anak rata-rata terjadi pada anak usia 5 tahun hingga sampai remaja. Nah, ini profil anak Indonesia ya, terdata angka mortalitas neonatus itu lebih banyak ya. Nah, ini
Prioritas dari manajemen darurat tentu saja untuk mempertahankan kehidupan, mencegah kerusakan sebelum tindakan atau perawatan selanjutnya, dan diharapkan dapat menyembuhkan klien pada kondisi yang berguna bagi kehidupan. Dan ini adalah kasus-kasus immediately life-threatening pada anak, Bapak Ibu ya. Yang pertama, angka kejadian yang sering terjadi pada anak adalah masalah obstruksi total jalan nafas atau yang kita sebut dengan choking. Nah, kemudian aspiksia, kemudian keracunan, tension pneumotorak, henti jantung, dan tamponade jantung. Dan ini kasus-kasus yang potensialnya tentu saja di sini karena ada perdarahan masif, koma, atau ada karena kecelakaan, ya, motor, tabrakan, dan sebagainya, ya, atau kontusi jantung dan paru. Dan ini adalah kasus-kasus yang sering terjadi pada anak, ya. Nah, rata itu misalnya injuri atau keracunan makanan, terutama pada anak-anak sekolah, ya, anak SD, TK, ya, karena makanan. Kemudian masalah respirasi, baik distress maupun gagal nafas. Kemudian shock, terjadinya kejang, demam, tadi choking di awal, ya, bisa juga karena pediatrik trauma atau karena kecelakaan pada pasien-pasien, rata-rata pada anak-anak remaja, ataupun karena kekerasan fisik dan seksual atau child abuse dan lain-lain. Jadi di sini tanda kegawat daruratan. Bila ada tanda kegawat daruratan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama terkait profesional terlatih atau expert. Kemudian tetaplah bersikap tenang. Kemudian kita lakukan penilaian, ya. Nah, mulai dari early warning-nya seperti apa, deteksi awal, deteksi dini bagaimana, dan kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan yang lainnya. Untuk profesional terlatih, ya tentu saja kita panggil tenaga profesional terlatih, jangan menunda penanganan, ya. Kemudian berusaha bersikap tenang, lakukan tindakan sesuai dengan klinis pasien. Kolaborasi dengan multidisiplin. Nah, di sini teamwork di sini ini sangat penting dalam suatu tim kerja untuk menghasilkan atau outcome pada pasien yang lebih baik. Kemudian penilaiannya bagaimana? Tentu saja lakukan penilaian sesuai dengan SOP lanjutannya dan pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini tidak ada tanda kegawat daruratan, ya. Di sini kalau pada pasien-pasien bayi kecil kurang dari 2 bulan, ya, di sini ada temperatur. Kita ketahui pada bayi-bayi kecil ini sangat rentan terhadap termoregulasi, trauma, tremor, speller, patient, keracunan, pain, dan lain sebagainya. Jadi anak dengan tanda prioritas yang harus didahulukan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut dengan segera. Kemudian, bila ada trauma dan masalah bedah lain, segera cari pertolongan bedah atau kita lakukan kolaborasi. Dan ini untuk pelayanan kesehatan multidisiplin, Bapak Ibu, ya. Kita ketahui multidisiplin kita itu dalam suatu tatanan pelayanan kesehatan atau di rumah sakit itu terdiri dari dokter, kemudian dokter spesialis, nurse atau perawat, ahli ronsen, laborat, petugas ambulan, dan petugas pembina mental yang lainnya. Mungkin ada juga di sini perawat dan bidan dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini multidisiplin working, ya, tentu saja meningkatkan perawatan pediatrik. Karena kita ketahui bahwa anak adalah bukan miniatur orang dewasa. Jadi kita tidak bisa menerapkan tata laksana dewasa pada anak, karena memang itu anak menurut WHO itu range usia 0 sampai 18, sehingga kita ketahui sesuai dengan usianya, sesuai dengan tumbuh kembangnya, tentu saja di sini parameter hemodinamiknya pun akan berbeda, sehingga kita harus lakukan tata laksana pun akan berbeda juga sesuai dengan berat badannya. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja tim. Nah, di sini kalau kita nyaman kondisi untuk teamwork-nya, ya, kita kompak, ini akan memberikan outcome yang sangat baik kepada pasien. Seperti itu. Tapi memang sesuatu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, ya. Jadi memang dibutuhkan pembuktian atau
semacam literatur review ya, transisi dan sebagainya. Jadi di sini butuh kolaborasi, kemudian multidisiplin ya, kerjasama yang efektif, kemudian mengantisipasi perlunya transisi dari layanan ke layanan yang lain. Kemudian di sini ada tiga area ya, untuk meningkatkan proses. Di sini multidisiplin ilmu tentunya. Di sini dibutuhkan komunikasi yang efektif dan perannya seperti apa, di mana ada dokter berperan bagaimana sesuai dengan kode etiknya, nurse sesuai dengan kode etiknya, dan bidan dan yang lain sebagainya. Kemudian menciptakan dukungan ahli di rumah sakit, terutama teamwork di ruang unit gawat darurat. Kemudian tentu saja untuk meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan, dibutuhkan juga peningkatan kompetensi dari tim kesehatan. Di sini baik dokter, perawat, bidan, tentu saja dengan pelatihan-pelatihan terkait kegawat daruratan untuk menghasilkan atau pasien outcome-nya akan lebih baik. Dan di sini komunikasi dari tiap tim ya. Di sini tentu saja mengidentifikasi anggota timnya seperti apa, bagaimana dan siapa yang mengawasi medical care pada pasien anak dan penulisan order atau pendelegasian. Jadi di dalam IGD ya, di unit gawat darurat itu harus jelas pendelegasiannya, karena dalam kondisi gawat darurat itu pada saat tidak ada dokter, kita tahu ya di situ misalnya pemberian obat A, terapi A, B, C yang memang dibutuhkan kolaborasi. Dalam kondisi kegawatan itu ada suatu proses pendelegasian sehingga aman ya secara etik dan legal terhadap setiap nurse atau multidisiplin yang lain. Kemudian waspada terhadap kesalahan pemberian obat dalam kondisi kegawatan, terutama pada anak ya. Di sini multidisiplin di sini harus dibutuhkan kerjasama yang sangat erat ya, mulai dari farmasinya, kemudian laboratorium dan sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait ya, rujuk rumah sakit ataukah rujuk ke PICU atau rawat inap dan sebagainya. Untuk penerapan komunikasi multidisiplin, nah di sini butuh komunikasi. Suatu teamwork itu diikuti karena adanya komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik ya, baik itu terkait pencatatan, pelaporan, diskusi dan konsultasi. Nah, yang ini kita sebut dengan SBAR ya. Komunikasi SBAR, situation, background, assessment dan recommendation. Dan di sini dari beberapa literatur ya yang mengatakan bahwa pasien anak yang dirawat di IGD ini sangat beresiko tinggi mengalami kesalahan pengobatan. Nah, ini terkait apa? Ini terkait identifikasi peningkatan keamanan ya, pengoptimalan entry perintah dokter yang terkomputerize, kemudian terkait berat badannya berapa, komunikasi berat badan pasien berapa ya, kemudian pengembangan formularium dari standar farmasinya, pengobatan, penggunaan support apoteker di IGD dan yang lainnya. Nah, ini di sini juga ada di beberapa literatur ya bahwa anak dengan kondisi gawat darurat akibat trauma, bagaimana sih cara manajemen pain pada anak tersebut? Karena memang rata-rata pada pasien-pasien anak ini mengalami pengalaman nyeri dari skala sedang dan berat. Kita ketahui nyeri ini dapat mengakibatkan shock seperti itu. Hingga bagaimana sih kita melakukan manajemen nyeri atau manajemen pain yang sesuai dengan SOP. Nah, ini juga ya ada kriteria aktivasi leveling trauma ya pada pasien-pasien anak ya. Akibat under triase ya pada cedera berat atau over triase pada cedera ringan ya. Di sini untuk meningkatkan akurasi dan mengikuti kriteria leveling yang ditetapkan. Kemudian memodifikasi kriteria yang aktivasi dengan cara berbasis bukti tentunya, penelitian ya untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami cedera berat dan dengan baik. Nah, ini untuk
trauma pada anak-anak atau pediatrik ini yang banyak sekali menyebabkan kematian ini rata-rata akibat luka bakar, ya, kemudian tenggelam, bisa juga karena jatuh atau karena ini yang terjadi pada anak-anak remaja ini persentasinya paling tinggi sekitar 43%, yaitu tertabrak motor atau menggunakan kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, ya. Ini sesuai dengan tumbuh kembang masa remaja. Nah, ini angka kejadian lain atau trauma yang biasa sering terjadi pada anak, asma, ya, atau CROP, atau seperti tadi choking, ya, pada anak-anak, bronkiolitis, epiglottitis, dan yang lainnya. Dan ini penyebab kegawatan yang lain pada anak ada dehidrasi atau karena shock, karena diare, ya, yang sering terjadi pada pasien yang sering datang ke IGD. Kemudian anafilaksi shock, kemudian kejang, kemudian tenggelam dan yang lainnya. Nah, ini contoh tata laksana choking pada anak Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu teman sejawat, dokter, perawat, bidan, ya, ini sudah memahami terkait tata laksana choking pada anak yang atau tersedak, ya. Kalau anaknya bayi berumur kurang dari 1 tahun, kita lakukan dengan cara backflow, ya, 5 kali hentakan, ya, seperti ini gambarnya, ya, 5 kali pukulan, kemudian kita balikan pasiennya kondisi supine, ya, kemudian lakukan chest rise seperti kita melakukan resusitasi. Nah, seperti ini, ya. Dari tadi belakang kita berikan backflow 5 kali, kemudian balikan arah supin agak sedikit ke bawah, ya. Kita lakukan 5 kali chest rise terus sampai ada respon. Bila tidak ada respon, lanjutkan dengan RJP atau resusitasi. Nah, ini kalau pada anak yang lebih dari 1 tahun, ya, tetap backflow, posisinya seperti ini, ya. Baik, ini take home note, pendekatan multidisiplin dalam penanganan pasien gawat darurat dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien, serta menekankan angka morbiditas dan mortalitas pada pasien pediatrik.